Oke, halo selamat datang teman-teman. Hari ini saya mau membahas sebuah UI komponen namanya Mary UI, yaitu Laravel Blade UI komponen. Jadi UI-nya ini dibuat dengan Blade, jadi templating engine punyanya Laravel. Kemudian ini tuh dia dibuat di atas Livewire versi 3 dan stylingnya itu komponennya itu pakai Daisy UI plus Tailwind CSS. Nah, yang saya suka dari Daisy UI dan Tailwind CSS ini, dia itu simple dan mudah di customize. Kalau kita lihat di sini, jadi si Mary UI itu dia itu project terpisah dengan Daisy UI gitu. Kalau Daisy UI ini kan dibuat kayak secara generik gitu ya, bisa dipakai untuk teman-teman yang pakai framework Svelte, React, Next.js atau apapun itulah gitu. Nah, kita di Laravel bisa menggunakan Daisy UI ini dengan Mary UI. Asiknya dia punya banyak tema nih ya. Kalau kalian lihat ini di websitenya kalian bisa coba banyak tema. Enaknya pakai tema ini ya kalian bisa custom lebih banyak gitu. Komponennya juga banyak. Kayaknya cukup kita bicara tentang Daisy UI. Kira-kira gimana cara menggunakan Mary UI ini ya? Saya tutup Daisy UI. Kita bisa mulai di installation. Nah, cara paling mudah itu kita bisa mulai dengan install fresh, bikin project Laravel fresh. Di sini saya pakai Laravel Heart. Kalau kalian belum pakai Laravel Heart, kalian harus uh, install sih karena enak banget kalau mau bikin apa namanya project baru gitu di sini. Di sini mau bikin project kosong, kita pilih no starter kit lah, kita kasih nama Laravel Mary UI gitu ya. Terus saya mau pilih di project di Heart, lalu saya pakai PHP unit aja untuk testingnya. Kita tunggu sebentar. Jadi kalau bikin project Laravel bisa pakai command line, bisa pakai Laravel Heart. Cuman akhir-akhir ini saya lebih sering pakai Laravel Heart sih. Selesai, kita buka di browser, berhasil gitu ya. Nah, enaknya setelah bikin project sekarang ini saya bisa close, saya pilih action IDE. Saya buka editor. Ini kenapa? Tutup lagi. Saya tutup lagi. Mana tadi heartnya? Ini. No. Buka terminal ya. Buka terminal. Kode. Oke. Ini kayaknya salah deh. Harusnya di heart Laravel Mary UI gitu. Nah di situ tuh harusnya. Sorry. Kalau ini saya heart open. Nah kita udah masuk di sini. Sedikit tips di heart itu kita bisa secure. Jadi bikin aplikasinya Laravel kita ini ada HTTPS-nya nih. Nah, enaknya kalau pakai HTTPS itu nanti kita bisa baca clipboard. Kalau cuma HTTP, misalnya kamu mau implementasikan copy paste, itu nggak bakal works. But anyway, kita nggak bahas itu. Kita install si Mary UI-nya ini. Kita copy paste command line untuk install package-nya. Lalu kita mau jalanin PHP Artisan Mary install ini. Nah, di sini saya mau install Laravel Vault. Yes, saya mau pakai ban. Jadi pakai Node.js kalian juga bisa npm ya. Cuman saya selama sekitar 3 bulan terakhir sudah pakai ban. Saya sangat merasa sangat produktif karena dia ngebut. Kita buka lagi. Sekarang sudah berubah. Berubahnya jadi error.
Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah npm run build ya. Ini untuk nge-build CSS dan manifestnya dan juga JavaScript-nya. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat ini ya, halaman depannya ini berubah. Sekarang kita mau coba nampilin list data user ya. Katakanlah saya mau ya tambah table aja ya. Kita tambah table. Nah, di sini ini kan pakai Blade karena kita pakai Laravel Vault tadi itu kita bisa buka index.php. Ini ya di resource view Livewire user. Ini saya mau hapus dulu semua. Saya mau mulai dari 0. Ya. Mau mulai dari 0. Oke. Terus di sini saya perlu import Livewire komponen. Kalau saya reload, oke, saya dapat kosongan. Nah, pertama saya mau nambahin card. Nah, di MariaUI itu ada card. Kamu bisa klik ini search atau Ctrl plus K. Kamu ketik card. Nah, langsung di enter aja nih. Gitu. Nah, seperti ini cara nambahin card. Jadi pakai X card gitu. Yaudah, kita coba deh pakai X card. Title-nya adalah user gitu. Coba kita reload. Kita dapat user. Sekarang kita mau masukin data ke UI ini, ke table ya. Jadi yang pertama kita perlu ngirim data dari Vault, komponen Vault ini ke view-nya ini. Caranya public function with. Nah, BTW kalau kamu nggak tahu, Livewire itu punya Vault. Jadi Vault ini tadi itu kan punya Livewire. Kalian bisa baca dokumentasinya di sini. Livewire itu ya sama aja dengan Vault. Kamu bisa pakai function seperti ini atau pakai kelas. Kalau saya prefer pakai kelas ya, model kayak gini. Nah, di sini nanti ada with ya. Nah, with ini itu adalah kita ngirim data ke Blade-nya gitu. Tinggal kita return array. Di sini kita mau table ya, X table. Jadi table ini butuh yang pertama namanya headers gitu ya. Ini itu array. Kita masukin aja dari headers. Lalu habis itu data. Bener nggak sih? Aku coba cek ya. Table. Rows ya, headers dan rows berarti. Rows-nya itu mau users gitu. Kita mulai dari sini dulu. Nah, cara masukin nambahin data ini adalah lewat with. Yang pertama user ya. User saya mau user all. Jangan lupa untuk import model user. Terus habis itu headers. Nah, di headers ini kita butuh key dan label. Dia array. Key-nya saya mulai dari ID. Oh, key dulu. Key, ID, lalu label ID, name, dan email. Oke. Thank you Supermaven. Nah, itu untuk headers-nya. Nah, sekarang kita lihat. Dia berhasil nggak? Dia jadi error nih. Jadi error. Mungkin dia maunya gini ya. X table. Rows user. Benar? Ini returnnya array. Kenapa dia masih ada error? Kita lihat dokumentasinya. Nggak ada ya.
nggak ada, kita udah bener ya harusnya ini udah bener. Kenapa ini terjadi? Oke, headers users extable bener. Ini kenapa bisa ini, ada error yang lain nggak ya? Bener kok, bener. Kita baca errornya apa sih? HTML. Oke. Kalau misalnya table ini aku hapus, dia masih error nggak sih? Oke. Kalau ini saya copy paste, ambil deh copy paste dari sini deh. Apa yang berbeda? Tidak ada kan? Aduh, kenapa dia malah error? Adakah yang array tapi string? Oke, mungkin PHP artisan migrate. Ya, kita coba DD ini, kita punya data nggak sebenarnya? Komponen. Oh salah, aku harusnya gini, pakai volt. Sorry. Ya bener kan? Nah itu ternyata penyebabnya. Nah, ini udah muncul ID, name, sama email, tapi kita nggak punya data. Kita generate data pakai artisan tinker, user, factory. Kita mungkin bikin 400 deh. 400 user, create. Oke. Nah, sekarang kita muncul 400 user ya. Nah, kalau kita bikin display table kayak ini kan, kita bisa aja punya user sampai ribuan ya. Itu pastinya nggak mungkin kita munculkan ribuan, apalagi jutaan row seperti ini. Maka yang kita lakukan adalah pakai pagination gitu kan. Nah, yang pertama kita perlu import thread pagination, livewire with pagination. Lalu di sini tinggal kita paginate, misalnya 15 gitu ya. Di sini kita mau tambahin with pagination gitu. Nah, sekarang kalau kamu lihat kita punya pagination gitu. Oke. Saya nggak bakal bahas semua komponennya ya. Komponennya ada banyak gitu. Kalian bisa pergi ke UI. Di sini ada menu sih, ada menu. Terus ada lagi dialog, modal dialog nih. Nah, seru banget nih. Terus ada alert gitu ya, kayak gini. Terus apalagi yang menarik? Yang menarik itu di third party nih. Kalian bisa display kalender kayak gini. Bisa chart juga. Kalau kan switch ini bisa ganti. Lalu ada date picker. Date picker ini bisa pilih date dengan seru, bisa range 1 ke sini. Wah, keren banget. Atau bisa div nih, kalian bisa munculin div dari 2 teks. Bisa image gallery, bisa dipakai keyboard, pakai mouse, banyak banget, seru banget nih. Ada markdown editor, pakai EasyMDA. Terus apa lagi ya yang seru? Signature nih, kalian bisa tambahin tanda tangan. Set gitu. Mungkin itu aja tutorial sedikit. Jadi
Untuk project-project latihan kalian asik banget, atau untuk project serius kalian juga bisa nih pakai UI ini gitu. Sangat menghemat waktu banget. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.